Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat. Ya. Baik, Bapak selalu mendoakan supaya kita sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Baik, Bapak sangat senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kalian di dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya ketua kelas pimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Perhatian semua, siap bro. Sebelum kita belajar, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas. Baik, di sini kita hadir semuanya ya. Ya, hadir. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita menanamkan jiwa nasionalis kita. Jadi di sini Bapak minta kita menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib sorak-sorak bergembira. Apa? Ya, coba kita ini. Ya, sebelum itu kita tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak dan juga memakai masker. Tadi kalian juga sudah cuci tangan sebelum masuk. Baik, anak-anak Bapak semuanya, coba ini Bapak putar video, yaitu kalian kita bernyanyi bersama-sama. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Kita semuanya sudah hafal. Baik, Bapak lanjutkan. Sekarang Bapak ingin bertanya sama kalian semua. Coba, samakah tidak alat reproduksi antara laki-laki dengan perempuan? Beda ya? Ya, bagus. Baik, di sini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi. Baik, di sini pengertiannya reproduksi diartikan sebagai suatu proses terbentuknya individu makhluk hidup baru. Coba yang kedua baca. Apa itu tujuannya untuk apa? Coba baca. Tujuannya. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Ya, Salsa, mana Salsa? Silakan baca yang tiga, apa itu nak? Organ reproduksi pada manusia mulai berfungsi ketika seseorang sudah memasuki masa remaja atau pubertas. Ya, betul. Tadi yang dibacakan oleh teman kalian tadi, tujuan reproduksi itu adalah untuk melestarikan keturunan kita agar tidak punah. Dan juga tadi Salsa juga membacanya, yaitu organ reproduksi pada manusia mulai berfungsi ketika seseorang sudah memasuki masa remaja. Boleh kalian nanti sewaktu kalian udah SMP, nanti itu kalian sudah menanjak ke
Masa remaja. Baik, di sini Bapak sudah membagikan kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang atau 4 orang. Jadi di sini Bapak bagi yang laki-laki itu adalah kelompok 1. Nanti ketuanya sudah Bapak tunjuk. Di kelompok 2 juga sudah ada ketuanya. Tata caranya nak itu nanti di dalam kalian menyaksikan video, kalian menulis apa keterangan di situ. Setelah video Bapak buatkan lagi nanti dengan slide-slide yang ada. Siap itu selesai Bapak menjelaskan, nanti kalian tampil ya. Tampil pertama membacakan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Siap itu kita saling tanya jawab. Terakhir kita membacakan kesimpulan hasil diskusi kita. Jadi nanti setelah itu nanti berakhirlah, nanti ada Bapak kasihkan tugas nanti. Paham sampai di sini ya? Paham. Oke, baik. Coba kalian saksikan video yang Bapak tayangkan tersebut. Dengan cuci tangan, kita bisa memelihara kebersihan alat reproduksi kita loh. Kok bisa? Nah, dan apalagi selain cuci tangan yang bisa dilakukan untuk memelihara kebersihan alat reproduksi kita ini, yuk simak penjelasan dari Pak Guru sampai selesai agar anak-anak mengerti dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga anak-anak semua peliharaannya ya. Begitu anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita mulai anak-anak untuk perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, perilaku berarti ini anak-anak aktivitas apa saja atau melakukan apa saja yang nanti hubungannya dengan kebersihan alat reproduksi kita. Anak-anak sekalian, menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi sangat penting sekali. Kamu dapat menggunakan sabun atau sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Bagian tubuh lainnya, misalnya tangan, juga perlu dijaga kebersihannya. Tangan yang kotor menjadi jalan masuknya bibit penyakit. Di sini ada gambar anak yang sedang mandi anak-anak. Nah, salah satu kegiatan ini, mandi, menjadi sebuah aktivitas atau perilaku yang tentu harus anak-anak lakukan setiap hari ya, untuk menjaga kebersihan tubuh serta bisa menjaga kebersihan alat reproduksi. Gunakan air bersih yang mengalir. Jadi gunakan tangan dan celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Baru tahu ya anak-anak? Lalu gantilah celana dalam kurangnya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa? Karena celana dalam yang kotor dan lembab itu rentan kuman dan penyakit anak-anak. Kamu dapat memilih celana berbahan katun. Bahan katun ini bisa menyerap keringat sehingga tidak lembab. Nah, kalau lembab, tentu anak-anak akan mengetahui akibatnya ya, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi di sebelumnya. Nah, berikutnya anak-anak perlu mencuci pakaian dan celana yang kotor. Nah, anak-anak sebaiknya menggunakan celana agak longgar. Nah, kamu dapat bebas bergerak dan lebih nyaman beraktivitas. Berikutnya, anak-anak perlu membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Dapat memelihara kesehatan, khususnya kesehatan alat reproduksi. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ya. Wah, sepertinya makanannya sangat lezat sekali ya. Ini apa ya namanya makanan ini? Ada yang tahu anak-anak? Bantu Pak Guru jawab di kolom komentar ya kalau anak-anak tahu.
Baik. Nah, ini juga anak-anak. Apa ini? Wah, sepertinya enak. Ya, bagus sekali. Itu termasuk makanan yang kurang sehat. Kenapa? Karena 3 makanan tersebut termasuk makanan yang cepat saji. Jika anak-anak sering mengonsumsi makanan tersebut, kurang baik untuk kesehatan. Begitu ya anak-anak, bisa dimengerti? Nah, padahal enak loh. Iya, memang walaupun makanannya enak, belum tentu menyehatkan. Itu anak-anak, catat baik-baik ya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, mari selanjutnya kita asah kemampuan ya. Tapi sebelum itu anak-anak pastikan anak-anak tidak ketinggalan materi PJUK terbaru dari Pak Guru di sini. Pastikan anak-anak telah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar anak-anak ke depan terus mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Nah, kita asah kemampuan yang pertama. Apa manfaat mempelajari materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi? Yang kedua, coba ceritakan kegiatan apa saja yang bisa anak-anak lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi, khususnya saat di rumah. Itu anak-anak, 2 saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak bisa mengerjakan. Kalau ada kesulitan, segera tanyakan pada Pak Guru di kolom komentar. Nah, anak-anak jangan lewatkan juga ya. Di pertemuan selanjutnya atau materi berikutnya, kita akan melanjutkan untuk materi yang ketiga, masih di pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Kita akan melanjutkan untuk mempelajari apa saja penyakit yang muncul akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga. Pastikan anak-anak tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Nah, sekian dulu ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya. Oke, baik anak-anak rapat semuanya. Paham dengan video tersebut? Paham. Ya, bagus. Nanti kita akan berdiskusi. Tapi Bapak jelaskan lagi yang slide-slide berikutnya. Baik, nak, di sini juga Bapak tuliskan cara menjaga kesehatan anak reproduksi. Ayo nak, siapa yang bisa membaca? Ya, silakan, Ketua. Pertama, mandi minimal 2 kali sehari. Ya, betul. 2, menggunakan pakaian dalam yang berdasar katun. 3, tidak bertukar pakaian dengan orang lain. 4, Ya. mengganti pakaian dengan minimal 2 kali sehari. 5, membersihkan diri setelah buang air besar ataupun buang air kecil dengan cara membersihkan organ reproduksi. Ya, bagus. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi tersebut, kita hendaknya harus mandi 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Yaitu menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun. Kenapa disuruh kita berbahan katun? Supaya mudah menyerap keringat. Ya. Lanjut, itu kita dilarang ya nak ya, jangan sampai bertukar pakaian dengan teman yang lain. Ya, nanti kita nggak tahu. Mama yang mungkin kawan itu panuan, nanti kan pindah sama kita nanti ya. Ya, mana tahu dia ada, mohon maaf, tahu penyakit kurang. Ya, tahu nanti pindah juga sama kita, jadi banyak efeknya. Jadi kita dilarang untuk bertukar pakaian dengan orang lain. Lanjut, itu mengganti pakaian dalam itu maksudnya itu 2 kali dalam 1 hari minimal. Nah, tahu pakaian dalam? Tahu. Lanjut, yang terakhir itu adalah membersihkan diri setelah buang air besar dan juga buang air kecil. Jadi hendaknya setelah kita buang air tersebut, kalian mencucinya dengan sabun, bersihkan lalu dilap, boleh dengan handuk, tapi yang halus ya, boleh dengan tisu. Bapak lanjutkan. Di sini juga poin yang ke-6, tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Ya, tadi juga disampaikan di video. Jangan memakai celana dalam yang bukan ukurannya kita. Jangan pakai punya adik kita. Ya, itu sempit nantinya. Ya, dan juga jangan terlalu longgar.
Jadi paslah celana dalam itu terhadap kita. Lanjut, bagi yang laki-laki itu menjalani hitan atau bahasa kitanya sunat. Lanjut, yang ke-8 itu menjalani pola hidup sehat seperti memakan makanan yang bergizi. Dan kalau makanan-makanan yang instan itu jangan sering-sering, soalnya di situ tidak ada vitaminnya di sana ya. Lanjut, yang ke-9 itu bagi yang perempuan itu yang sedang mengalami menstruasi itu hendaknya diganti pembalutnya 4 atau sampai 5 kali dalam sehari. Apabila kita buang air besar atau buang air kecil, hendaknya diganti terus ya. Mungkin di kelas kita ini kelas 6 itu sudah ada 2 atau 3 orang ya. Jadi kalau kalian sudah menginjak masa remaja itu rata-rata semua perempuan itu mengalaminya bukan setiap hari, setiap bulan ya. Kalau setiap hari bahaya. Lanjut, manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Coba nak, siapa yang bisa baca yang nomor 1? Ya silakan. Membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman, Ya. terhindar dari bakteri yang membahayakan. 3. Menghilangkan bau tidak sedap pada alat reproduksi. 4. Mencegah berbagai resiko penyakit alat reproduksi. 5. Mencegah terjadinya keguguran pada wanita. Ya, bagus. Paham nak sampai di sini? Ya, itu terhindar dari bakteri itu adalah seperti kuman ya, kuman yang membahayakan bagi alat reproduksi kita. Ya, jadi kalau umpamanya kita jarang membersihkan, itu muncul bau yang tidak sedap dan juga menyebabkan berbagai risiko penyakit. Lanjut. Di sini faktor penting mengapa kebersihan alat reproduksi harus dijaga. Ya, coba siapa lagi bisa yang baca yang belum? Silakan. Yang nomor 1. 1. Alat reproduksi adalah organ yang sensitif sehingga memerlukan perawatan khusus. Perawatan yang baik akan memelihara alat reproduksi agar senantiasa terjaga kesehatannya. 2. Menjaga agar daerah sekitar alat reproduksi tetap terjaga kebersihannya dan kenyamanannya. Lanjut, teman yang lain. Siapa lagi bisa? Ayah. 3. Mencegah munculnya bau tak sedap di sekitar bagian alat reproduksi. 4. Alat reproduksi adalah bagian tutup dan lembab. Hal ini menyebabkan banyak kerimanan dan bakteri. Pembersihan secara berkala akan membersihkan bekas keringat dan bakteri. Ya, lanjut. Ayah. Itulah faktor penting mengapa kebersihan alat reproduksi itu harus dijaga, sama dengan keterangan tadi yang di video, dan juga ini juga Bapak kuatkan, itu menjaga daerah sekitar alat reproduksi itu tetap terjaga dan juga mencegah agar alat reproduksi kita itu tidak terinfeksi virus. Lanjut. Di sini ini contoh alat reproduksi pria dan perempuan. Yang laki-laki itu ada di sebelah kiri. Ciri-cirinya itu adalah sperm duct, itu sekedar kita hanya mengetahui saja ya. Nanti di bagian pembelajaran IPA nanti itu kalian akan mempelajari juga. Ini bahasa di anatomi ya. Itu ada penis dan juga testis ya, kiri kanan. Lanjut, yang perempuan itu namanya ada fallopian tubers. Kiri kanannya ada ovari. Lihat, nampak anak Bapak? Ya, uterus dan vagina. Ini hanya sekedar kita mengetahui saja. Lanjut, di sini cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Pertama, kita tadi juga sudah dijelaskan. Mandi 2 kali sehari, mencuci alat reproduksi setelah buang ya, mengganti pakaian dalam dan menjaga alat reproduksi tetap kering. Ya, di sini juga rajin mencuci tangan. Mencuci tangan itu dengan apa? Dengan sabun. Ya, dengan sabun, bersihkan dengan sebersih-bersihnya.
dan hindari menggunakan pakaian ketat. Ya, ini jangan sampai kita memakai pakaian yang ketat seperti ini. Sebab di sini kita bisa menimbulkan iritasi karena gesekan. Jadi pakailah pakaian yang ketat. Ini kebanyakan yang perempuan ya yang memakai celana jeans yang ketat-ketat ya. Enggak. Ya, enggak. Ya, Enggak. bagus kalau seperti itu. Pakai rok. Pakai rok ya. Ya, itu yang bagus. Ya, di sini setelah ini Bapak selesai menjelaskan ini. Jadi kita akan mendiskusikan hasil kelompok kita. Jadi kalian seperti Bapak bilang tadi, maju satu orang dulu untuk menyampaikan apa yang kalian cakap barusan. Siap itu nanti yang bertanya jadi kelompok ini ya. Ya, Pak. Ya, nanti kalian tanya, siapkan aja jawabannya. Oke, siap? Ya. 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 Coba siapa tadi yang Bapak suruh tampil pertama? Saya, Pak. Ya, yang membacanya tadi. Soalnya. Bukan soal yang membaca itu dulu. Nanti soal. Ukurannya, Pak. Ya, bukan yang awal tadi. Dari awal. Pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi. 1. Mandi minimal 2 kali sehari. 2. Menanamkan memakai pakaian dalam yang berbahan dasar katun. 3. Tidak bertukar pakaian dengan orang lain. 4. Menuliskan pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 5. Membersihkan diri setelah buang air besar ataupun buang air kecil dengan cara membersihkan organ reproduksi. 6. Menggunakan celana dalam yang tidak menggunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat. 7. Menjalani hitam laki atau disebut dengan sunat. 8. Menjalani pola hidup sehat. 9. Untuk wanita yang sedang mengalami menstruasi, menggunakan pembalut yang memiliki daya serap tinggi serta menggantinya minimal 4 kali sehari setelah mandi atau buang air. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. 1. Membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman. 2. Terhindar dari bakteri yang membahayakan. 3. Menghilangkan bau tidak sedap pada alat reproduksi. 4. Mencegah berbagai resiko penyakit alat reproduksi. 5. Mencegah terjadinya perkembangan pada wanita. Oke, terima kasih Bapak ucapkan di kelompok 2. Kita bacakan lagi kelompok 1. Silakan bacakan hasil diskusinya, nanti kita tanya jawab. Ya, silakan. Pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi. Cara menjaga kebersihan alat reproduksi. 1. Mandi minimal 2 kali sehari. 2. Menggunakan pakaian dalam yang berbahan dasar katun. 3. Tidak bertukar pakaian dengan orang lain. 4. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 5. Membersihkan diri setelah buang air besar ataupun buang air kecil dengan cara membersihkan organ reproduksi. 6. Tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. 7. Menjalankan khitan untuk laki-laki ada disebut dengan sunat. 8. Menjalani pola hidup sehat. 9. Untuk wanita yang sedang mengalami menstruasi, menggunakan pembalut yang memiliki daya serap tinggi serta menggantinya 4 sampai dengan 5 kali sehari setelah mandi atau buang air kecil. Ya, sudah selesai. Baik, kita masuk, silakan duduk lagi. Kita masuk di sesi tanya jawab. Coba sekarang yang laki-laki dulu yang bertanya, nanti yang perempuan yang menjawab. Siap-siap ya nak ya. Coba nak, siapa yang ingin bertanya yang pertama? Ya, sebutkan namanya dulu nak. Siapa namanya? Sebutkan dulu. Nama saya Kuat. Lydia. Apa pengertian dari alat reproduksi? Ya, tadi Bapak tangkap pertanyaannya, apa pengertian dari alat reproduksi? Coba kelompok 2, siapa yang bisa jawab nak? Coba tunjuk tangan, ya sebutkan namanya. Nama saya Nabila. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Reproduksi
reproduksi diartikan sebagai suatu proses terbentuknya individu atau makhluk hidup baru. Oke, bagus. Ya, puas dengan jawabannya? Yang bertanya tadi? Ya, bagus. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Coba yang laki-laki dulu. Dengan menjaga kebersihan alat reproduksi, apa manfaatnya bagi kita? Ya, apa manfaat untuk menjaga kebersihan alat reproduksi? Yang perempuan, siapa yang bisa jawab? Ya, sebutkan namanya nak. Siapa? Nah, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Manfaat dari menjaga alat reproduksi adalah: 1. Membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman. 2. Terhindar dari bakteri yang membahayakan. 3. Menghilangkan bau tidak sedap. 4. Mencegah berbagai risiko penyakit. 5. Mencegah terjadinya keputihan pada wanita. Ya, bagus jawabannya, pas ya. Sekarang kita batasi aja 2 pertanyaan ya. Sekarang coba lagi yang perempuan lagi yang bertanya ke kelompok laki-laki, yaitu kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya pertama? Coba sebutkan namanya nak. Nama saya Naga. Saya akan memberi pertanyaan ke Raja. Ya, Apa faktor penting menjaga kebersihan alat reproduksi? Alat reproduksi adalah organ yang sensitif sehingga memerlukan perawatan khusus. ya bagus jawabannya. Puas jawaban si siapa tadi? Puas. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin ditanyakan di kelompok 2, pertanyaan kedua? Ya, siapa namanya? Sebutkan dulu nak. Organ alat reproduksi terdiri apa? Coba jelaskan. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, sebutkan namanya nak. Nama saya Eka Kaila. Saya akan menjawab pertanyaan Raisya. Terbagi menjadi 2 bagian, laki-laki dan perempuan. Ya, bagus jawabannya. Bisa diterima? Bisa. Bisa, bagus. Oke, kita cukup batasi 2 pertanyaan saja. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Jadi setiap kelompok tadi sudah menuliskan kesimpulannya apa. Nanti silakan membacanya satu-satu orang. Ketua kelompok silakan berdiri. Tadi dimulai dari siapa tadi? Yang perempuan. Sekarang yang laki-laki lagi membacakan kesimpulannya. Coba silakan kesimpulan. Kesimpulan kelompok kami ya Pak. Organ reproduksi merupakan hal yang sangat vital, maka perlu dijaga kesehatannya. Karena untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi yang benar terhadap hal ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Reproduksi diartikan sebagai suatu proses terbentuknya individu atau makhluk hidup baru. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Organ reproduksi pada manusia mulai berfungsi ketika seorang sudah memasuki masa remaja atau pubertas. Ya, cukup itu saja. Ya, bagus. Kasih aplaus dulu ke kelompok 1. Ya, kelompok 2 lagi. Silakan. Ketua kelas membacakan. Ketua kelompok. Kesimpulan dari kelompok kami ialah organ ini juga dibagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Adapun organ reproduksi pada wanita antara lain tuba, fallopian, ovarium, vagina, cervix, dan uterus. Adapun reproduksi pada pria antara lain penis, scrotum, dan testis. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi yaitu mandi 2 kali sehari. 2. Menggunakan pakaian dalam yang berbahan dasar katun. 3. Tidak bertukar pakaian dengan orang lain. 4. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 5. Membersihkan diri setelah buang air besar ataupun buang air kecil dengan cara membersihkan organ reproduksi. 6. Tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. 7. Menjalani hitam atau disebut dengan sunat. 8. Menjalani pola hidup sehat. 9. Untuk wanita yang sudah mengalami menstruasi menggunakan pembalut yang memiliki daya serap tinggi serta menggantinya 4 kali sehari dengan setelah itu mandi atau membuang air kecil. Oke.
Udah ya. Berarti kasih aplaus ke kelompok 2. Ya, terima kasih atas ininya diskusi kita. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Dan jawaban semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang bertanya juga tadi ada. Berarti kita semuanya aktif kita. Jadi di sini Bapak tarik kesimpulannya. Di situ manfaat kita menjaga kebersihan alat reproduksi, yaitu pertama kita mandi 2 kali. Ya, 2 kali sehari. Yang kedua itu agar kita terhindar dari bakteri atau kuman yang sangat membahayakan. Dan ketiga itu menghilangkan bau yang tidak sedap. Apa itu bau tidak sedap? Kayak apa? Pokoknya kita tidak nyaman dekat-dekat dengan orang itu ya, dengan teman kita itu. Ya, Bapak yakin semua kita ini wangi-wangi semuanya. Mandi pagi semuanya, pagi tadi? Ya. Lanjut, yang dapat mencegah berbagai penyakit yang datang karena tidak kita memelihara kebersihan alat reproduksi. Lanjut, mencegah terjadinya keputihan. Keputihan itu sama laki-laki sama perempuan? Perempuan. Iya, sama perempuan. Kalau laki-laki tidak, kalau laki-laki itu keputihan nanti panuan nanti. Nah, lanjut. Di sini Bapak tadi sudah membagikan ini tugas. Jadi nanti ketua kelas silakan nanti bagikan tugas tersebut kepada teman-temannya, dan tugas itu nanti dikerjakan di rumah. Jadi kita kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pada pertemuan yang akan datang tersebut kita akan membahas tentang ini, ada Bapak tuliskan penyakit yang muncul akibat tidak menjaga kebersihan alat reproduksi. Jadi di sini ada enggak yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Berarti tidak ada, berarti kita semuanya sudah paham. Baik, sampai di sini karena waktu kita sudah habis. Bapak tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.